Jadi diharapkan seorang Grand Prix ini seperti roda motor yang menopang motor dan pembalap maju ke depan gitu. Jadi dari situ saya belajar bahwa jangan pernah menganggap enteng segala sesuatu. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast bareng orang hebat bersama saya Putri Windasari. Seperti biasa, kita akan hadirkan orang-orang hebat, tokoh-tokoh terpilih yang mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri karena telah berkontribusi bagi dunia dan tentu saja bagi negara ini. Dan pastinya penghargaan Ahmad Bakri ini ada dari berbagai bidang. Kita akan sebutkan, ini ada dari bidang pemikiran sosial, sastra, sains dan teknologi, kesehatan, dan juga penghargaan khusus ilmuwan muda. Nah, yang hadir kali ini adalah pria masih muda dan pastinya sudah berkontribusi ya bagi dunia dan juga negeri ini. Saya langsung panggil saja, undang ada Dr. Insinyur Grand Prix TM Kaja. Halo. Halo Mbak Putri. Mas GP manggilnya. Yes, betul. Oke, Mas GP apa kabar? Sehat Mas? Sehat. Sehat. Nah, Mas GP ini adalah penerima penghargaan Ahmad Bakri yang ke-20 tahun 2024 untuk bidang penghargaan khusus ilmuwan muda. Ini masih muda sih, tapi sudah doktor ya, luar biasa. Nah, penasaran sebelum kita ngobrol jauh, saya penasaran sekali namanya Grand Prix, dipanggilnya GP. Ini agak unik dan ini nama Grand Prix ini diberikan orang tua karena apa ini? Karena dari bapak itu sebenarnya. Di bapak saya suka nonton MotoGP yang zaman dulu. Kemudian ini menurut versi beliau sih ya. Jadi dulu itu kan motor kalau nggak salah masih 2 tak. Kemudian yang parameter pentingnya itu adalah salah satunya si rodanya. Jadi Grand Prix ini filosofi dari si roda ban motor itu. Nah, si roda ban motor ini kan yang menopang motor dan pengendaranya. Jadi diharapkan seorang Grand Prix ini seperti roda motor yang menopang motor dan pembalap maju ke depan gitu. Dan ada lagi makna lain yang mungkin bisa saya simpulkan. Apa tuh? Kan kalau MotoGP motornya cepat-cepat. Ya kan? Ya, kecepatannya ya. sangat tinggi, cc-nya gede ya. Mungkin ini buktinya. Berharap anaknya juga bisa dalam waktu cepat menggapai semua mimpinya. Termasuk ini dari catatan saya ini sudah mendapatkan gelar S3 di usia yang masih 24 tahun. Ini kurang cepat apa lagi ya? Itu 24 tahun di mana orang-orang kayaknya baru S1 atau mungkin S2 lah ya. Tapi sudah S3. Ya. Ini belajarnya dari bayi atau gimana nih Mas? Karena zaman 90-an lalu itu kan kita masuk SD umur 5 tahun masih boleh. Oh iya benar. Jadi masuk SD umur 5 tahun. Kemudian pas SMA itu saya kebetulan ikut program akselerasi. Jadi SMA-nya cuma 2 tahun. Jadi waktu saya masuk S1 di UI tahun 2009 itu umur saya masih 16. Belum punya KTP. Merantau belum punya KTP waktu itu. Kemudian lulus di UI 3,5 tahun, 7 semester. 6 bulan kemudian saya dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan namanya PMDSU. Jadi program magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi saya bisa dapat kesempatan S2 dan S3 di ITB integrated 4 tahun. Jadi makanya saya lulus tahun 2017 itu umurnya masih 24. Jadi itu udah sepaket ya dapat beasiswanya di S2 dan S3? Yes. Dalam waktu, tapi harus menyelesaikan dalam waktu 4 tahun. Luar biasa. Tapi kalau misal S3, kalau S2 mungkin 2 tahun itu biasa ya normal. Tapi S3 biasanya kan lebih dari 2 tahun. Jadi sifatnya integrated. 4 tahun itu kan 8 semester ya. Jadi dalam 3 semester itu beres S2. Tapi in the process kita udah ngambil kredit untuk S3-nya juga. Jadi nanti transfer. Iya. Ini kayak di S1 juga kita kan suka ngambil kelas atas ya, betul, semester atas betul. gitu ya. Kalau kita punya sisa SKS bisa digunakan supaya bisa lulus lebih cepat. Jadi memang Mas GP ini menyelesaikan jenjang S1-nya di Universitas Indonesia, itu bidang kimia. Lalu S2-nya di Institut Teknologi Bandung, bidang kimia anorganik. Lalu S3-nya juga di ITB, itu untuk bidang material organik.
anorganik dan katalis. Luar biasa loh, ini agak memuyengkan ya, pusing saya ngebacanya. Ini jurusannya yang tidak biasa ya, tapi memang luar biasa karena di usia 24 tahun sudah lulus S3, sudah menyandang gelar doktor. Tapi kita pengen tahu nih, masa kecilnya seperti apa? Apakah memang belajar terus sampai akhirnya bisa lulus cepat gitu? Kalau belajar, mungkin bapak saya waktu saya SD masih kecil, bapak tuh guru. Dan ya didikannya memang keras. Jadi kalau tidak belajar, tidak ini tuh memang tidak boleh gitu, harus belajar Harus oleh beliau. juara. Betul, harus sekolah, pendidikan tuh jadi prioritas. Jadi memang dilatih disiplin belajar ya dari kecil memang. Kemudian pas SMP, saya tuh kalau dulu rumahnya tuh di daerah kabupaten, Kabupaten Kupang namanya, Kelurahan Tarus. Sekolahnya saya ke kota. Dan jaraknya lumayan sekitar 15 km. Jadi, tapi waktu itu angkot tuh masih jarang, angkutan umum. Jadi karena sekolahnya jauh, tiap pagi saya harus bangun subuh, semuanya dipersiapkan sendiri, terus nunggu pakai angkot yang ngangkut sayur ke pasar itu lah. Itu tiap hari. Gitu ya? Betul. Jadi memang dari kecil karena didikan dari bapak itu disiplin, mandiri, keras, dan harus mandiri. Jadi mungkin itu bekal yang dikasih dari bapak sejak kecil. Tapi suka sebetulnya, belajar suka. Kadang-kadang kan ada yang dipaksakan orang tua pada akhirnya nggak suka. Tapi kalau ngelihat prestasi yang dicapai sekarang harusnya bersyukur dan malah suka sebenarnya kan? Ya suka, tapi kalau belajarnya tuh sendiri. Kalau belajar sama bapak dimarahin bapak gitu. Betul. Kalau sama bapak kan dimarahin bapak. Jadi mending saya belajar sendiri, bisa sendiri. Pas bapak saya tanya, saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti diajarinya sama bapak kalau marah-marahin. Jadi ya udah saya belajar sendiri aja gitu. Jadi mungkin motivasi awalnya biar jangan kena marah kali ya. Tapi pada akhirnya jadi benar-benar mandiri ya, jadi bisa ya. Oke. Mas GP, saya manggilnya jadi Mas GP ya. Mas GP ini ilmuwan muda, kelahiran Kupang, NTT. Sudah berkiprah di bidang kimia dan fokus pada desain, sintesis, dan karakterisasi bahan berpori nano dan berlapis nano. Dan Mas GP ini menyelesaikan studinya tadi sudah saya sampaikan di usia yang sangat muda, 24 tahun. Lalu kalau bicara soal pendidikan, tadi S1-nya di UI, S2, S3-nya di ITB, masih bergelut di bidang material anorganik dan juga katalis. Boleh dijelasin sedikit nggak Mas, buat kita yang mungkin agak awam nih, bahkan nyebutnya aja sampai belibet gitu ya. Ini bidang apa sih sebenarnya? Jadi spesialisasi saya sebenarnya nanomaterial, khususnya aplikasi sebagai katalis. Jadi nanomaterial ini adalah material yang ukurannya tuh sangat kecil. Jadi 1 nanometer itu sebenarnya 1/1 miliar meter. Jadi kalau Mbak Putri punya penggaris panjangnya 1 meter, itu dibagi 1 miliar tuh, dipotong-potong dibagi 1 miliar. Atau 1 mili deh, kita kan bisa ngebayangin. Nah, 1 mili. 1 mili terhadap nano, itu 1 mili dibagi 1 juta. Jadi sangat kecil memang. Bergelut di material nano itu. Kemudian katalis ini apa? Jadi katalis itu sebenarnya material yang fungsinya untuk mempercepat dan mengarahkan suatu reaksi kimia. Jadi misalkan kita punya, atau yang mungkin mudah dibayangkan, kita misalkan ngambil minyak mentah, minyak bumi. Itu kan kemudian nanti variasinya akan menjadi bensin, akan menjadi aftur, diesel, dan lain sebagainya. Untuk mengubah satu bahan kimia menjadi bahan kimia yang lain, nah itu butuh katalis. Jadi katalis ini seperti magician-nya lah, yang mengubah A, membantu mempercepat dan mengarahkan A menjadi B, C, D, E, dan seterusnya. Oke, baik. Selain itu? Contoh lainnya mungkin? Lainnya mungkin bisa diaplikasikan kemana lagi katalis ini? Banyak. Misalkan kalau sekarang orang kan sering beli jersey ya. Jersey pemain bola, betul. Liverpool kah, dan lain sebagainya. Itu bahannya tuh kan sebenarnya polyester. Nah, polyester ini gimana cara bikinnya? Atau bahan-bahan plastik, polimer
di sini tablet, di dalamnya ada polimer. Itu juga orang bikinnya pakai katalis. Jadi katalis ini sebenarnya banyak sekali variasinya yang kemudian mempercepat dan mengarahkan berbagai reaksi kimia juga. Oke, tapi katalisnya sendiri itu zat apa? Katalisnya sendiri itu bisa berbagai macam zat. Jadi dalam hal ini kalau yang kami kerjakan berbasis material anorganik. Jadi material itu ada organik, ada anorganik. Organik ini yang basisnya hidrokarbon kita bilang. Atau ada karbon sama hidrogen, hidrokarbon. Kalau yang anorganik biasanya itu terdiri dari material-material logam, ionik, oksida dan lain sebagainya. Jadi dua kelompok yang berbeda. Baik. Nah, ini kan seputar kimia, bidang kimia ini kan agak rumit ya sebenarnya. Nah, awal mulanya kemudian Mas Gipi bisa tertarik itu memang dari dulu suka pada saat SMP atau SMA mungkin sudah kita pelajari ya, atau memang tertariknya karena apa? Ada yang menginspirasi begitu? Sebenarnya gara-gara kekecewaan. Karena kecewanya itu gini, karena saya SD itu alhamdulillah puji Tuhan ranking 1 terus. SD. SMP belum dapat kimia. Tapi SMP juga pernah ranking 1. Pas saya SMA masuk akselerasi, kami cuma bersembilan. Jadi dalam satu kelas itu cuma 9 orang yang lolos tes untuk masuk kelas akselerasi. Di kelas itu saya tidak pernah ranking 1. Saya selalu ranking 3. Ranking 1 teman saya namanya Joseph, sekarang dokter. Itu selalu ranking 1 dan dia championnya biologi. Ranking yang kedua namanya Donald, teman saya. Udah dokter juga, spesialis radiologi kalau nggak salah sekarang. Dia selalu ranking 2 dan dia championnya bidang fisika. Jadi saya tuh nggak pernah bisa mengalahkan mereka, apalagi dalam bidang biologi dan fisika. Terus abis itu ketika masuk SMA kan pertama kali dapat kimia. Terus ya udahlah, nggak apa-apa, saya nggak bisa ngalahin mereka biologi dan fisika. Yang penting saya jangan kalah di kimia. Akhirnya benar. Kami bertiga selalu ranking 1, 2, 3, tapi biologi teman saya Yosef ini yang paling tinggi, fisika teman saya namanya Donald, kimia saya. Jadi expertise ya masing-masing bidang betul. Mata pelajarannya betul. Ya begitu. Jadi ya udahlah, secara overall ranking nggak bisa ngalahin mereka, tapi paling tidak ada satu sub bidang yang menjadi spesialisasi saya, yang mereka yang nggak bisa ngalahin saya gitu. Jadi awalnya sebenarnya kekecewaan. Awalnya kekecewaan, cari yang mungkin mereka tidak expert di situ, betul. Tapi sebenarnya suka nggak di awal? Memang dari awal suka. Jadi memang berbakat tuh dari SD memang hitung-hitungan, fisika kayak gitu-gitu. Iya, saya lebih senang logik dan hitung-hitungan daripada memorize ya, daripada hafalan. Oke, berarti biologi ya wajar sih ya. Biologi kan lebih ke hafalan, teori gitu ya. Iya, betul. Dan itu mengapa waktu saya S1 di Kimia UI, semester 4 atau 5, IP saya itu sempat 3,97. Karena satu mata kuliah naik berarti ya. Betul. Satu mata kuliah semuanya A, kecuali satu mata kuliah yang ada biologinya. Gitu. Karena 3,97 itu semester 5. Semester 5. Yes. Sebelumnya? Saya lupa, tapi pokoknya saya lulus di atas 3,5 semuanya. Betul, karena cum laude waktu itu. Oke. Lulus pada akhirnya IP-nya, IPK-nya? 379 kalau nggak salah. 379. Ya. Pernah nggak ada yang 4 gitu di semester berapa gitu? Enggak. Tapi nyaris 4 itu tadi ya di semester 5 tadi. Betul, ya? Karena itu ada yang mengandung biologi. Tapi bukan berarti saya benci biologi ya, biologi bagus. Tapi hebat. Itu kan ya pasti ada kelemahan lah masing-masing ya. Mungkin di biologi sedikit kurang, itu juga masih luar biasa ya, 3,997. 97. Jadi tidak A, tapi A minus. A minus, baik. Oke, ini juga penelitian dari Mas Gipi, fokusnya kan ke desain ya, sintesis dan karakterisasi material berpori nano dan berlapis nano dengan penekanan khusus pada senyawa MXene 2 dimensi serta aplikasinya dalam bidang katalis, energi terbarukan, dan proses pemisahan yang sedang berkembang. Nah, ada nggak contohnya mungkin yang bisa kita bayangkan mungkin di sekitar kita soal yang tadi?
Jadi saya sedang mengerjakan material namanya Maxine. Jadi Maxine ini sama seperti tadi nanomaterial, tapi bentuknya tuh lembaran, hanya ketebalannya dalam skala nano tadi. Jadi sangat tipis. Kami gunakan buat katalis untuk reaksi water splitting namanya. Jadi water splitting ini menarik. Mbak Putri tahu kan ya, sekarang kalau bahan bakar kan basisnya minyak hidrokarbon ya, yang kalau dibakar itu menghasilkan CO2 dan emisi karbon. Ini kan yang lagi isu seksi yang kemudian kita mau menurunkan emisi karbon. Betul. Tapi kalau misalnya bahan bakar kita ganti dengan basisnya hidrogen, itu hidrogen H2. Kalau dibakar, hasilnya hanya molekul air H2O. Sama sekali tidak akan menghasilkan emisi karbon. Berarti bahan bakar hidrogen? Bahan bakar hidrogen yang bersih kan ya. Jadi water splitting ini sebenarnya kita pecah, hidrogen kan H2O. Air itu kan H2O. H2O bisa dipecah jadi H2 tambah O2, hidrogen dan oksigen. Hidrogennya dipakai sebagai bahan bakar kan ya. Ketika dipakai sebagai bahan bakar, menghasilkan air lagi. Airnya kita bisa pakai lagi water splitting, menghasilkan H2. Jadi akan menjadi suatu siklus yang berkelanjutan gitu. Idealnya, ideally seperti itu. Jadi lebih hemat ya penggunaan bahan bakar hidrogen ini ya sebenarnya? Ya lebih harusnya idealnya lebih hemat dan ramah lingkungan. Karena produk sampingnya tidak ada karbon, tidak ada asap hitam. Produk sampingnya hanya air. Gitu. Tapi pasti ada tantangannya dong. Pasti ada Kenapa tantangannya. Mungkin belum dikembangkan secara masif mungkin? Betul. Apa mungkin yang menjadi kendala? Betul. Jadi sekarang di industri masalahnya produksi hidrogen itu masih mengandalkan gas alam. Di gas alam, metan namanya metana, CH4 dipakai untuk nanti diubah menjadi hidrogen. Basisnya karena masih gas alam, bahan bakar fosil kan tidak baru, tidak terbarukan, dan tidak berkelanjutan. Cara yang paling gampang atau yang paling ideal tadi adalah pakai air, water splitting. Water splitting itu sederhananya gini Mbak, ada air, kita kasih listrik, nanti kita ambil hidrogennya. Masalahnya sekarang, ketika kita energi yang kita kasih sebagai listrik dengan energi yang kita ambil sebagai H2, masih tekor. Gitu, karena ada masalah namanya overpotensial atau potensial berlebih. Jadi kan tidak cuan dong, energi yang masuknya 1000, yang kita panen 900, tekor 100. Sekarang gimana caranya agar yang kita masukinnya 1000 misalkan, malah bisa lebih. Energi yang kita panen 1200, cuan dong. Tapi itu ada? Inilah yang sedang kita kembangkan, salah satunya material Maxine tadi, supaya overpotensialnya itu bisa diturunkan. Di awalnya yang begini, jadi begini. Berarti masih berlangsung ya? Masih berlangsung. Penelitian soal Betul. itu ya. Tapi progresnya gimana? Apakah memang ada peluang untuk kemudian bisa menekan tadi over potensial tadi? Sudah banyak sekarang Mbak. Sekarang katalis atau kita nyebutnya elektrokatalis. Itu yang paling bagus, itu basisnya platinum. Jadi cuma platinum itu masalahnya adalah jumlahnya jarang, ya abundance-nya, kelimpahannya jarang, dan harganya mahal sekali. Kan platinum lebih mahal daripada emas, Nobel metal, logam mulia. Jadi gimana sekarang kita mengembangkan yang nanti performanya mirip atau menyamai atau masih di bawah sedikit nggak apa-apa lah terhadap platinum, tapi harganya jauh lebih murah. Itu kan performa dari zatnya ya. Tapi kalau kendaraannya sendiri misalnya dengan BBM dibanding bahan bakar hidrogen untuk kecepatannya atau mungkin kemampuan kendaraan untuk melaju itu gimana? Ada perbedaan nggak? Nah itu biasanya teman-teman mesin ya, yang teknik mesin, mechanical engineering yang lebih. Tapi udah sampai ke sana belum Mas? Kenapa? Sudah sampai ke sana belum? Kalau globally sih sudah ada yang mencoba sampai kendaraan berbasis hidrogen ya Mbak sebenarnya. Cuma kemudian kalau di kita sendiri di Indonesia itu kita masih dalam tahap untuk mengembangkan itu. Masih dalam tahap pengembangan itu. Saya rasa banyak sekali sekarang institusi seperti ya including ITB, kemudian BRIN ya Badan Riset
dan Inovasi Nasional itu juga sedang terus mengupayakan pengembangan hal tersebut. Ini kalau terrealisasi kebayang sih kerennya kayak apa ya. Maksudnya kita kan memang lagi gencar-gencarnya nih menekan emisi karbon, Betul. kemudian ini berhasil, ya kita pastinya bisa menyelamatkan bumi juga gitu loh. Dan Mas JP ini juga menulis ada 140 artikel yang sudah rilis begitu ya Mas ya? Enggak Mbak, per hari ini 143. Oh per hari ini 143, oh nambah ternyata. Ini data kemarin ya, luar biasa. Jadi itu 140 per kapan terakhir? Per hari ini 22 Agustus ya. 140-nya itu data kapan terakhir? Kapan ya? Mungkin sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Berarti biasanya memang menulis itu dalam sebulan bisa berapa artikel? Saat ini grafik di lab kami, alhamdulillah puji Tuhan lagi naik terus. Tahun lalu kami 39 artikel. Dalam sebulan bisa? Dalam setahun. Dalam setahun? Dalam setahun. Per tahun ini, per bulan Agustus sudah ada sekitar 28. Ada 28, tapi yang mungkin karyanya Mas JP ada 3 tadi ya tambahannya, 140. Iya, yang 3 tambahan. Oke, ada 143 artikel. Artikel apa saja tuh Mas? Banyak. Jadi kebetulan karena kami bekerja di bidang nanomaterials, jadi ya di jurnal-jurnal internasional bereputasi yang kami publikasikan. Oh, jadi itu semua levelnya jurnal internasional? Jurnal internasional. 143 itu hanya jurnal internasional saja. Oh, yang berarti di luar itu ada lagi artikel? Di luar itu ada lagi. Nah, ada berapa totalnya? Saya nggak ngitung. Udah nggak ngitung ya? Kayaknya ratusan pastinya? Iya, ratusan. Ratusan pastinya. Berarti bisa dibilang jadi reviewer juga? Jadi reviewer juga. Jadi autornya, jadi reviewer di beberapa jurnal internasional juga. Berarti sibuk banget lah ya, Mas JP ya? Ya, kurang lebih. Di samping meneliti, menulis, reviewer juga, autor juga, itu sibuk banget nggak sih waktunya gitu? Ya, disyukuri aja. Disyukuri, tapi senang ya? Senang. Keuntungan mungkin pro-nya jadi seorang dosen peneliti itu, you don't have working hour. Kontranya, you don't have working hour. Satu hal yang sama-sama jadi pro dan juga kontra. Tapi gini, ada nggak cerita mungkin cerita-cerita lucu lah ya, atau pada saat kan tadi diceritain kan waktu kecil kan dipaksa nih sama bapak untuk belajar, dipaksa dalam hal yang baik ya. Maksudnya dipaksa belajar, ya pada akhirnya menyukai. Kemudian selama perjalanan ini ada nggak cerita-cerita yang kayak mungkin cerita putus asa pada saat menempuh pendidikan, ataupun cerita-cerita lucu pada saat menempuh pendidikan ini gitu? Apa ya cerita lucunya apa ya? Mungkin dapat istri gara-gara itu kali. Oh iya, istri juga di bidangnya sama? Istri saya sama S1 di Kimia UI juga, kami satu angkatan, tapi beda kelas. Jadi jadi kenapa salah satu yang akademik saya ketika S1 di UI itu lumayan bisa nanjak, ya faktornya karena istri mungkin yang dulu masih jadi pacar. Jadi waktu saya datang ke UI, kan anak NTT dong, anak NTT yang masih ngomongnya beta lusonde, ya kan? Istri orang mana? Jogja. Orang Jogja. Datang, jadi waktu semester pertama tuh saya biasa aja sebenarnya, karena mungkin kena mental duluan ya, anak daerah ketemu anak Jakarta yang ngomongnya gue lu bla 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 gitu. Jadi mungkin masih culture shock gitu. Cuma dalam perjalanan merasa bahwa sebenarnya anak-anak ibu kota tidak yang wah banget kok, bahwa kami yang dari timur di juga UI kan banyak pendatang juga. Betul. Kan? Bahwa kami yang dari timur, Indonesia bagian timur juga sebenarnya punya kemampuan yang bisa bersaing. Dan kemudian belajar karena punya pacar. Kemudian saya harus ngajarin pacar saya. Oh itu show off-nya di situ. Betul, show off-nya gitu kan. Wah gue nggak boleh, masa cewek gue lebih pinter gitu kan. Harus bisa lebih pinter dari pacarku gitu lah ya. Kira-kira motivasinya. Jadi saya harus belajar dulu, baru ngajarin dia. Tapi kan kalau kita belajar terus ngajarin orang kan multiplikasi ilmu yang kita dapat sebenarnya ya. Jadi ya sejak itu naik terus. Tapi istri mau macarin bukan karena diajarin kan?
Nggak tahu, udah jadi istri soalnya. Takutnya kan biasanya modus kan, yang penting diajarin nih mau ujian gitu kan. Iya. Yaudah dipacarin, nggak gitu ya. Tapi udah terbukti sih ya. Jadi istri. Udah jadi istri soalnya. Jadi benar-benar suka. Tapi ya bagus. Jadi sekarang kalaupun ada kesibukan, penelitian yang butuh makan waktu panjang gitu, istri nggak ngomel karena dia paham, sudah paham gitu ya. Betul. Dia paham dan bidangnya sama, bahkan mungkin bisa saling bantu. Betul. Nah kalau istri sendiri kegiatannya sama? Istri, jadi istri saya waktu kami nikah kerja di Jakarta di perusahaan kimia. Kemudian pas nikah punya anaknya pas pandemi, akhirnya memutuskan untuk resign. Sempat kerja juga di Bandung di perusahaan chemicals juga, tapi karena anak sekarang udah dalam golden age, udah mulai sekolah, istri yang memutuskan adalah saya berkarir sebagai ibu rumah tangga. Gitu. Oke, luar biasa, luar biasa. Ini kalau diceritain, masih banyak sih sebenarnya pertanyaannya, cuman kalau diceritain semua kayaknya kita nggak kelar ini, berjam-jam bisa ngobrolnya. Tapi mungkin apa ya, kan kimia itu nggak semua orang, belum mencoba aja tuh orang udah mulai takut gitu. Kayak orang dengar kata kimia aja tuh udah menyeramkan gitu. Sama kayak halnya matematika, fisika juga sama. Nah kira-kira dari Mas JP untuk menyemangati adik-adik kita nih yang mungkin terfikir untuk ngambil bidang kimia atau mungkin yang saat ini sedang berkuliah di bidang kimia agar tetap semangat dan terus maju gitu. Motivasinya apa nih Mas JP? Motivasinya apa ya? Kimia tuh rasanya terpakai di semua bidang dan tidak ada yang tidak terkait dengan kimia. Jadi di kimia itu banyak sekali peluang, kemudian pintu kesempatan itu terbuka lebar sehingga pasti banyak sekali yang merasa tercebur nih masuk ke kimia gitu. Tapi ya jalani saja satu persatu dan apa yang dipelajari selama mengambil kuliah di kimia itu yakinlah pasti akan berguna nanti di masa depan. Kira-kira gitu. Oke, karena tadi disampaikan juga kan terus belajar, pernah nggak bosan? Pernah. Atau ada mata kuliah yang dia, nggak suka nih gitu? Ya itu kalau sifatnya hafalan Biologi. Saya ya bukan tidak suka, bukan benci ya, tapi kurang menikmati. Nah, gitu. Lebih menikmatinya yang ada hitungannya, ada logiknya. Gitu. Pernah bosan? Pernah bosan. Nggak pernah kayaknya ya. Bukan, mungkin pernah capek jenuh lah ya. Jadi waktu saya S3 itu kan kita punya kewajiban untuk mempublikasikan penelitian kita di jurnal internasional. Jadi dan banyak orang di sekeliling saya bilang ini susah dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa saya percobaan satu berhasil langsung, kedua berhasil, ketiga berhasil. Yang buat saya itu mungkin agak buat dalam tanda kutip sombong, agak menganggap enteng, keempat nih gampang lah, toh 1, 2, 3 saya udah bisa lewatin gitu. Tapi ketika artikel yang keempat, tulisan saya yang keempat saya masukin, itu di-reject, ditolak. Dan dikasih komentar yang benar-benar harsh, yang kasar, yang ini tuh kualitasnya kayaknya tidak layak deh untuk kami publikasikan. Yang awalnya di sini tuh benar-benar dibanting ke bawah. Jadi dari situ saya belajar bahwa jangan pernah menganggap ngenteng segala sesuatu. Jadi dari situ yang benar-benar dibanting itu ada mungkin periode 1-2 minggu saya jadi malas ngapa-ngapain. Ke lab juga malas, nulis juga malas. Karena yang awalnya bagus-bagus dikasih komentar yang harsh kan. Tapi dari situ bounce back, belajar lagi, kemudian lihat lagi kekurangan di mana dan akhirnya bisa publish juga. Luar biasa. Nah, kalau untuk makna dari penghargaan Ahmad Bakri ini buat Mas JP apa Mas JP? Maknanya luar biasa karena menunjukkan apresiasi yang tinggi kepada kami para ilmuwan, para saintis. Karena kan mungkin dalam beberapa waktu ini banyak orang mungkin sempat viral atau apapun, ngapain sih di Indonesia saintis atau ilmuwan nggak bisa berkembang, mending kita jadi saintis di luar negeri saja. Kan banyak yang suara-suara seperti itu. Benar. Ya, menurut saya ini salah satu bentuk apresiasi yang luar biasa yang sebenarnya kita berkiprah sebagai ilmuwan, sebagai saintis di Indonesia tuh juga mendapatkan apresiasi, mendapatkan dukungan
dan menjadi bukti bahwa jangan pernah mencintai atau jangan pernah lelah mencintai dan berkarya di Indonesia. Iya benar. Banyak sekali pertanyaan, emang ngambil jurusan kimia mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apoteker. Sempat loh kita mendengar hal-hal yang seperti itu, tapi ternyata dibuktikan sama Mas GP saat ini dia bahkan bisa lebih berkembang daripada omongan-omongan di luar sana, begitu ya Mas. Baik, mungkin harapannya Mas, atau mungkin apa ya, penelitian yang saat ini tengah digarap, berharap di kemudian hari seperti apa, boleh dijelasin sedikit mungkin? Tentunya harapannya terus berkembang dan berdampak. Karena ya bangsa yang maju dimanapun itu adalah bangsa yang mengedepankan sains dan teknologi. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan sains dan teknologi itu hanya bisa maju, tidak hanya bergantung pada kekayaan alam dan lain sebagainya, tapi lebih kepada sumber daya manusianya. Sehingga harapan ke depan adalah akan lebih banyak lagi anak-anak muda Indonesia yang hebat, yang pintar-pintar, kemudian bisa nyemplung untuk mengembangkan sains dan teknologi di Indonesia, dan kita optimis karena akan menyambut Indonesia Emas 2045. Amin. Semoga harapannya terkabul. Kita berharap 2045 Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas. Baik, terima kasih banyak Mas GP, sekali lagi selamat atas penghargaannya yang sudah diterima. Itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Mas GP. Ini salah satu ilmuwan muda di usia 24 tahunnya sudah menjadi dokter. Semoga kisah dari Mas GP ini bisa menginspirasi kita semua. Akhir kata, saya Putri Windasari pamit. Terima kasih, sampai jumpa di podcast bareng orang hebat selanjutnya. Thank you.